kabar semuanya? Pada hari ini Online Medis berkesempatan berbincang-bincang tentang pandemi COVID-19 dan layanan kesehatan telemedicine bersama Dr. Elka. Selamat sore Dr. Elka. Halo, selamat sore. Apa kabarnya nih? Kabar baik. Terima kasih ya sudah mampir ke Online Medis. Iya, terima kasih. Bagaimana nih untuk pandemi COVID-19 pada saat ini? Ini dia nih. Ini COVID-19 ini pandemi udah setahun lah ya. Kalau di Indonesia ya paling nggak resminya udah hampir 9 bulan ya, karena sejak Maret kemarin. Dan belum ada gejala nih menurun nih. Ini angkanya apa selesai atau enggak, ini belum ada kejelasan ya. Jadi memang kondisi ini membahayakan baik untuk semua orang ya, karena penularannya begitu cepat dan mudah ya, baik untuk tenaga medisnya maupun untuk pasien-pasien ataupun orang pada umumnya. Memang penyakit ini cukup membahayakan. Oh gitu ya dok ya. Iya. Lalu untuk tenaga medisnya sendiri bagaimana? Sepertinya banyak juga yang terpapar ya? Iya, ini dia sangat memprihatinkan ya. Kalau untuk data di Indonesia aja paling nggak udah dokternya udah di atas 100 tuh yang jadi korban COVID-19 ya. Itu belum termasuk perawat loh, bidan, tenaga gizi, tenaga lab, itu belum mereka semua tuh dihitung. Mungkin ya udah lebih dari itulah jumlahnya. Jadi emang betul-betul nih penyakit yang berbahaya, jadi kita harus hati-hati baik dokter ataupun pasiennya. Oh gitu. Kalau untuk pasiennya sendiri bagaimana dok? Berarti banyak juga dong yang takut untuk datang ke rumah sakit atau ke klinik untuk berobat. Iya betul. Sejak pemerintah mengumumkan di bulan Maret 2020 ini pandemi Corona 19 ini masuk di Indonesia, kunjungan otomatis menurun di baik rumah sakit ataupun klinik. Ya, padahal seperti kita ketahui namanya orang sakit susah juga ditahan-tahan ya. Iya. Dan mereka tetap membutuhkan layanan kesehatan. Tapi ya dengan kondisi kayak gini akhirnya ya gimana, tertunda ya, atau akhirnya nggak terlaksana tuh layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien-pasien tersebut. Ya emang sangat disayangkan sih. Oh gitu ya dok ya. Untuk layanan sendiri, layanan seperti apa sih dok yang dibutuhkan oleh tenaga medis dan para pasiennya sendiri? Ya ini sebetulnya kita harus mencari solusi ya, karena kita nggak bisa dengan layanan yang konservatif seperti biasa menghadapi di masa pandemi ini. Kan pasien takut datang ya, dokternya juga dan tenaga medis lain juga tetap waspada di tempat masing-masing. Harus ada terobosan di masa yang teknologi yang makin maju ini. Saya pikir harus ada layanan terobosan seperti layanan telemedicine. Itu layanan telemedicine tuh jadi dokter dan pasien tetap bisa berkonsultasi mengenai layanan kesehatan, namun di tempat masing-masing. Dokter mungkin tetap bisa di rumah sakit atau di klinik atau mungkin di tempat tinggalnya. Demikian juga pasiennya tetap berada di rumah tanpa perlu keluar, tapi konsultasinya, layanan kesehatannya tetap bisa tetap ada dan terjalin begitu. Oh begitu ya dok ya. Lalu untuk layanan telemedicine sendiri yang seperti apa sih yang para dokter atau dokter dari dokter Elka sendiri yang dokter inginkan gitu? Sebetulnya layanan telemedicine bagi saya sih yang nomor satu harus fleksibel, dimana ketemunya dokter sama pasien itu jamnya itu bisa disesuaikan. Ya, jadi nggak harus si pasien nunggu nih si dokter ini di hari ini harus pergi lagi ke tempat klinik atau ke tempat prakteknya ya. Jadi itu bisa dikurangi karena masa pandemi ini. Jadi bisa janjian deh istilahnya begitu. Kalau itu bisa fleksibel waktunya, tentunya lebih lebih enak baik dokternya ataupun pasiennya. Yang kedua, kemudian fleksibel yang lainnya seperti kayak pemberian resep online ya. Jadi cukup mudah. Misalnya pasien ya sering saya lihat gitu ya, setelah nunggu konsultasi nunggu lagi antrian obat kan cukup lama, padahal kadang pengen istirahat tuh di rumah. Iya betul. Jadi, sekali. Gimana ya, harus bisa terjawab juga tuh. Jadi pasien misal kebutuhan tinggal nunggu di rumah, obat bisa nyampe, dokter pun juga perlu repot-repot kasih resep ke pasien terus kertasnya dibawa ke apotek, juga bisa diperpendek tuh dengan resep online. Oh jadi, gitu. Jadi memudahkan sekali ya dok ya. Memudahkan banget, dan itu juga kalau bisa ya kayak misalnya pemeriksaan semacam ronsen atau lab sederhana lainnya, ya itu kalau bisa itu ada di dalam suatu sistem telemedicine, itu memudahkan. Dan jika memang pasien juga butuh misalnya surat izin istirahat nih, nah itu juga bisa dikeluarkan. Itu untuk hal-hal seperti itu sebetulnya sangat-sangat dibutuhkan. Oh gitu, tapi sepertinya apa yang dokter inginkan itu sudah terdapat semua di dalam sebuah aplikasi online medis deh dok.
Oh ya? Iya, tentunya tadi yang sudah dokter jelaskan, dokter sebutkan, dokter inginkan seperti yang tadi fleksibel kan. Jadi si dokternya tidak perlu untuk berinteraksi secara langsung dengan pasiennya, terus yang memudahkan untuk membeli obat resepnya kan, tidak perlu datang ke apotik lama-lama ngantri kan. Itu semua sudah terdapat dok di aplikasi online medis sendiri. Wah, bagus banget nih. Gimana ya cara joinnya ya? Nah, dokter tinggal mengunjungi website online medis sendiri di www.onlinemedis.com atau dokter bisa kirim email ke register@onlinemedis.com. Oke, wah cukup mudah, berarti dari situ saya udah bisa join dan bisa pakai aplikasi ini ya untuk memudahkan kerjaan saya juga nih. Betul sekali dok. Jadi dokter udah nggak perlu repot-repot lagi nih buat ketemu atau ketemu sama pasien atau macet-macetan di jalan gitu kan dok. Jadi dokter udah tinggal bisa video call sama pasien, udah bisa berkomunikasi dengan mudah. Waduh, oke sip, nanti saya join deh. Iya, makasih ya infonya. Siap dok, sama-sama. Nih terima kasih dokter ya sudah mampir di online medis. Demikianlah podcast kali ini dengan berbincang-bincang bersama Dr. Elka mengenai situasi pandemi saat ini dan solusi telemedicine online medis. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.